Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia dan mengenang detik-detik peredaran uang Republik Indonesia. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidato radio melalui RRI Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946 pukul 20.00 menyatakan besok tanggal 30 Oktober 1946 bagi rakyat. Kalau kita lihat di media beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Ketika saya datang ke kementerian-kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian. Arah papanan kopi, ambil sisi kanan barisan, laksanakan. Istirahat 4, gerak. Kami beritahukan Inspektur Upacara Menteri Keuangan Republik Indonesia. Siap, gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-79 tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan.
Tegak, gerak. serta mengenang detik-detik beredarnya uang Republik Indonesia. Henti! Gerak! Teruskan! Lurus! Lapor pembaca teks Pancasila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, dan mengenang detik-detik beredarnya uang Republik Indonesia. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia Sekar Rukun, Jong Islamitan,
Jong Bataksbon, Jong Salebes, pemuda kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dalam pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Mengenang detik-detik beredarnya uang Republik Indonesia. Di hari ke-17 bulan Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rakyat di seluruh pelosok Nusantara menyambut dengan kegembiraan tiada tara. Itu sebabnya mengapa ketika tentara sekutu dan tentara Belanda datang hendak menjajah kembali Indonesia, rakyat menyambutnya dengan perlawanan senjata dan semboyan, merdeka atau mati. Hari-hari sesudah proklamasi, rakyat yang telah merdeka masih menggunakan mata uang Jepang dan uang de Java Shebang sebagai alat pembayaran. Penggunaan kedua mata uang tersebut sungguh tidak sejalan dengan hakikat dari kemerdekaan. Sebabnya, bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berdaulat. Salah satu atribut dari kedaulatan itu adalah memiliki mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh segenap rakyatnya. Bukan mata uang asing, apalagi mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang pernah menjajahnya. Oleh karena itu, di tengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pemerintah menetapkan undang-undang tentang pengeluaran uang Republik Indonesia, yaitu menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran uang Republik Indonesia. Dengan keputusan nomor SS-1-35 tanggal 29 Oktober 1946, Menteri Keuangan menyatakan bahwa uang Jepang dan uang de Java Shebang dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, uang Republik Indonesia ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Berkenaan dengan penetapan Menteri Keuangan itu, Wakil Presiden Muhammad Hatta dalam pidato radio melalui RRI Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946 pukul 20.00 menyatakan, besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadap penghidupan baru. Besok mulai beredar uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12.30 malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah tidak berlaku lagi.
beserta dengan uang Jepang itu, ikut pula tidak berlaku uang De Java Sebang. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Sejak mulai besok, kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Hari ini, telah 79 tahun uang Republik Indonesia memelihara persatuan dan membangun bangsa. Dirgahayu uang Republik Indonesia, dirgahayu Kementerian Keuangan. Bacaan teks Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia dan mengenang detik-detik beredarnya uang Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik tempat. Balik kanan. Nak. Tuan, kiri, maju. Jalan. Ringkasan keputusan Presiden Republik Indonesia. Satya Lancana Karya Satya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 108/TK/tahun 2025. Jumlah penerima SLKS pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 12.841 orang yang akan diberikan secara simbolis kepada perwakilan sebagai berikut. 1. SLKS 30 tahun Luki Alfirman, Direktur Jenderal Anggaran. 2. SLKS 20 tahun Susanti Dewi, Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal 1, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. SLKS 10 tahun Etika Rizky Relativani, Pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerima penghargaan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 304 tahun 2025. Jumlah penerima penghargaan Nagara Dana Raksa sebanyak 13 orang, Nagara Dana Ksatria sebanyak 2 orang dan 6 tim kerja, dan Nagara Dana Abiyakta sebanyak 12 unit kerja, yang secara simbolis akan diberikan kepada perwakilan sebagai berikut. 1. Nagara Dana Raksa Utama Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berhasil mereformasi tata kelola PNBP dan kepabeanan dan cukai melalui pengembangan teknologi sistem pembayaran PNBP online atau Simponi, dan CEISA, Customs Excise Information System and Automation. 2. Nagara Dana Raksa Madya. 1. Tio Serepina Siahaan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, berhasil melakukan transformasi digital pembentukan regulasi dan pengembangan law analyzer, serta berhasil memenangkan berbagai perkara hukum. 2. Erdasto Ledianto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, berhasil mengembangkan inovasi compliance risk management, pemeriksaan dan pengawasan, dan smart web analitik jaringan yang berdampak pada peningkatan efektivitas pengawasan pajak. 3. Dwi Pujiastuti Handayani, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, berhasil meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan inovasi dalam pengelolaan BEABUN dan anggaran bidang Polhukam, serta penyusunan amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Menteri Swahasil Nazara dan Thomas Jiwandono, para pejabat pimpinan Eselon 1, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli, pimpinan SMV dan BLU, para pegawai Kemenkeu, baik yang di pusat maupun di vertikal, serta para undangan yang berbahagia. Dengan rasa syukur yang mendalam dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul merayakan Hari Uang ke-79.
Momen ini bukan sekedar upacara biasa, tetapi sekaligus sebagai pengingat sejarah panjang dan amanah besar yang melekat di setiap rupiah yang kita kelola. Hari Uang bukan sekedar tanggal di kalender, ini adalah cermin perjalanan bangsa. Dari selembar uang Republik Indonesia hingga Indonesia berdiri menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sebentar ke belakang. 79 tahun lalu, bangsa ini mengambil keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya revolusioner. Mencetak uang sendiri, uang Republik Indonesia. Di atas kertas itu tercetak kedaulatan, keberanian, dan tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tahun 1946, negara baru merdeka. Tapi pendiri bangsa tidak menunggu keadaan sempurna. Mereka tahu kedaulatan ekonomi tidak bisa ditunda, dan dari situlah lahir DNA Kemenq. Berani mengambil keputusan sulit di saat yang paling sulit. 79 tahun kemudian, dunia sudah berubah total. Ekonomi tidak lagi ditentukan hanya oleh tambang dan tanah, tapi juga oleh data, inovasi, dan trust. Namun esensinya sama, kedaulatan ekonomi tetap harus kita jaga. Kalau dulu perjuangannya lewat mencetak ori, uang Republik Indonesia ya. Hari ini perjuangan kita adalah menjaga rupiah tetap kuat, memastikan APBN bekerja untuk rakyat, dan membangun kepercayaan publik. Untuk itu, Kemenq harus jadi institusi yang dipercaya rakyat. Karena tanpa kepercayaan, sehebat apapun, kebijakan tidak akan berhasil. Itulah makna sejati Hari Uang, menjaga kedaulatan, membangun kepercayaan, dan menjalankan harapan. Tahun ini kita membawa tema besar, Kemenq 1, Kawal Asta Cita. Kemenq 1 berarti kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita ini satu sistem, satu napas, dan satu tanggung jawab. Dari perancang kebijakan di pusat sampai pegawai di kantor pelayanan di pelosok, semuanya penting. Satu orang lalai, satu sistem terganggu. Tapi kalau kita solid, kita jadi benteng stabilitas ekonomi bangsa. Sedangkan Kawal Asta Cita artinya memastikan 8 cita besar bangsa benar-benar berjalan. Kita pastikan setiap rupiah bekerja untuk rakyat. Kemenq harus jadi institusi rasional yang berjiwa empatik. Kita bekerja dengan data dan logika. Tapi kita juga sadar setiap angka yang kita kelola itu mewakili kehidupan masyarakat. Jadi pengelolaan APBN harus optimal di pusat maupun di daerah. Ketika saya datang ke kementerian untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data adalah hal yang paling penting ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah. Banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali Pak Askolani yang menjalankan hal itu, sehingga kredibilitas kita bisa dijaga. Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek, double check, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran, dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau kita alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin
untuk kemakmuran masyarakat. Saudara-saudara sekalian, Presiden telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagai pondasi menuju Indonesia maju dan menugaskan kita memastikan target itu tercapai. Jadi 8% bukan angka yang kecil dan kita hampir jarang mencapai pertumbuhan seperti itu di masa-masa lalu pun. Hanya 1 triliunan kalau nggak salah sempat di atas itu. Jadi ini tanggung jawab kita semua bersama. Jadi kita bukan hanya bagi-bagi duit di APBN, tapi memastikan semuanya bisa mendorong ekonomi dengan baik dan kita akan lebih proaktif membantu iklim investasi di Indonesia sehingga kita bisa mencapai yang 8% tadi. Jadi kita ditugaskan untuk mendorong atau membantu terwujudnya cita-cita 8% itu. Ini bukan angka yang kecil, tapi saya yakin kalau kita terus-terusan bekerja sama memastikan anggaran terserap dengan baik dan memastikan tercipta iklim investasi yang lebih baik, 8% bukan angka yang di langit. Itu satu hal yang bisa kita capai. Pertumbuhan ekonomi yang kita cari bukan hanya angka tinggi di laporan, tapi pertumbuhan yang dirasakan rakyat. Karena itu, penerimaan negara harus dikelola secara optimal dan belanja diarahkan seefektif mungkin untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, seluruh jajaran Kemenq harus bekerja sama dengan semua stakeholders agar setiap rupiah APBN benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Kalau kita lihat di media beberapa minggu terakhir, kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik. Untuk itu, ke depan Kementerian Keuangan harus lebih proaktif. Mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanja anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya. Sebagai pengelola keuangan negara, Kemenq menjadi penggerak ekonomi nasional yang memastikan setiap kebijakan mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Saudara-saudara semua, pada hari ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat para pemudalah yang mengikrarkan dan menegaskan tekad untuk bersatu demi tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Semangat itulah yang harus terus kita warisi. Semangat persatuan, keberanian, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa dibentuk oleh generasi yang berpikir dan bertindak dengan tegas. Bagi seluruh insan Kemenq, khususnya yang muda, teruslah meningkatkan ilmu, raih pendidikan setinggi-tingginya, perluas wawasan, dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Jadi seperti saya bilang tadi, peran kita di ekonomi Indonesia dan NKRI secara keseluruhan amat penting. Kalau kita ilmunya kurang, gimana kita bisa mengajari yang lain. Jadi yang muda-muda, kalau yang merasa pintar atau cukup pintar, atau nanti kita latih supaya jadi pintar, saya ingin teman-teman meraih pendidikan setinggi mungkin. Udah ada yang pingsan di belakang, berarti saya cepet-cepet tuh. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berpesan bagi seluruh jajaran, jaga nama baik Kemenq, bekerjalah secara profesional dan berintegritas. Semangat Hari Uang dan Sumpah Pemuda adalah panggilan masa depan. Bangsa ini tidak butuh birokrat yang hanya menjaga sistem, tapi pemimpin di setiap level yang berani memperbaikinya. Jadi Anda semua adalah pemimpin di setiap level, di level Anda masing-masing. Dan Anda harus bisa memimpin bukan di Kemenq aja, tapi di luar Kementerian Keuangan, menggait orang-orang di luar Kementerian Keuangan sehingga mereka juga bisa bekerja secara optimal. Saudara-saudara sekalian, 79 tahun perjalanan Hari Uang adalah kisah keberanian. Para pendiri bangsa tidak menunggu sempurna untuk bertindak. Mereka tahu tanpa kedaulatan ekonomi, kemerdekaan hanyalah janji kosong. Hari ini tantangannya berbeda, tapi semangatnya sama. Dunia terus berubah cepat
teknologi, geopolitik, dan perubahan iklim, semuanya berubah dengan cepat. Tetapi selama kita satu dalam semangat, jujur dalam niat, dan disiplin dalam kerja, Kemenq akan selalu jadi jangkar stabilitas bangsa. Ketidakpastian global selalu ada dari tahun ke tahun. Kita tidak bisa menghilangkan ketidakpastian. Yang penting adalah kita menjalankan kebijakan di dalam negeri yang dilihat oleh Kementerian Keuangan antaranya untuk memastikan semuanya berjalan optimal, anggaran, real sektor, pemuda, segala macam belanjanya optimal. Artinya kita wajib menjaga perekonomian domestik. Kalau itu bisa kita lakukan walaupun global gonjang-ganjing seperti apapun, kita masih akan dapat tumbuh dengan baik dan kesejahteraan masyarakat kita akan terus membaik. Kita harus membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak hanya mampu menjaga APBN secara sehat, tetapi juga menjadi institusi yang terbaik di dunia. Selamat memperingati Hari Uang Republik Indonesia ke-79 dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kemenq 1, kawal Astacita untuk Indonesia yang kuat, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak!